Halo Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini merupakan kelanjutan dari video pembahasan soal USP Fisika untuk tipe soal A. Ini merupakan video latihan. Nah, jadi ini part ke-7 di mana akan dibahas dari nomor 31 sampai 35. Langsung saja nomor 31. Kawat berarus sebesar I berada dalam medan magnet B seperti ditunjukkan pada gambar. Gambar yang benar mengenai gaya magnet pada kawat nomor. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk yang dinamakan dengan hukum atau kaidah tangan kanan. Nah, ini tanda X. Tanda X itu artinya masuk, memasuki. Sedangkan tanda ini lingkaran ada titiknya, ini artinya keluar. Nah, ini masuk, ini keluar. Nah, di kaidah tangan kanan kita analisis jempol itu pada dasarnya adalah I. Jempol itu I. Kemudian jari-jari lainnya itu adalah medan magnet, dan telapak tangan itu adalah gayanya. Nah, tapi di sini tidak bisa saya tunjukkan untuk pakai kaidah tangan kanan. Kalian bisa pelajari sendiri. Nah, di sini kan kita analisis, kasih buat garisnya. Nah, di sini I, maka lihat dari I-nya menuju ke atas. Nah, B-nya medan magnetnya itu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, ini jempol, ini jari, maka gayanya akan telapak tangannya akan menuju ke arah sini. Nah, sehingga yang satu ini benar. Kemudian yang kedua, I-nya yang ke bawah. I ke bawah. Kemudian jari-jari B-nya itu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam di sini. Sehingga untuk gayanya telapak tangan kita akan mengarah ke sini. Nah, coba saja praktekkan jempolnya di sini, jari-jari ke dalam, maka gayanya akan di sini. Maka yang dua juga benar. Kemudian yang ketiga, I-nya masuk ke dalam. Nah, sehingga jempol itu masuk bukan masuk ke dalam, ini keluar. Jempol itu keluar. Nah, I-nya. Kemudian sedangkan medan magnetnya, jari yang lainnya itu mengarah ke bawah. Sehingga gayanya, kalau kalian praktekkan, gayanya akan berada di sini. Sehingga 3 juga benar. Kemudian 4. Nah, ini I-nya juga berada di keluar. Nah, telapak tangannya itu jari-jarinya, maksudnya jari-jari yang lainnya itu mengarah ke atas, sehingga telapak tangannya kalau kalian praktekkan akan mengarah ke sini. Maka 4 juga benar. Ini kaidah tangan kanan. Nah, silakan kalian pelajari lagi untuk kaidah tangan kanan. Nah, sehingga 1, 2, 3, dan 4 ini benar. Maka jawaban yang benar adalah E. Oke, begitu. Kita lanjut ke nomor 32. Nah, nomor 32, sebuah magnet batang digerakkan menjadi kumparan yang terdiri dari 600 lilitan. Nah, 600 lilitan ini adalah E. 600 lilitan. Kemudian flux magnet yang memotong kumparan berkurang dari 9 kali 10 min 5 menjadi 4 kali 10 min 5. Nah, ini berkurang. Baik, maka fluknya, delta fluknya kita kurangkan saja. Akhirnya 4. Ini 4. Nah, nama delta kan awal kurang akhir. Akhirnya ini 4 dikali 10 negatif 5 dikurang 9 kali 10 negatif 5. Maka hasilnya itu negatif 5 kali 10 negatif 5 WB. Nah,
dalam selang waktu, maka waktunya 0,015 sekon. Besar GGL induksi antara kedua ujung kumparan adalah ini yang ditanya. Nah, GGL induksi pada kumparan itu negatif N, negatif jumlah lilitan, delta flux, kemudian delta T, sehingga negatif 600, delta fluxnya kan kita boleh negatif 5 dikali 10 negatif 5 per waktunya 0,015. Nah, ini negatif jadi positif. 5 kali 6 30, nolnya 2 kali 10 negatif 5. Nah, ini bisa kita ubah menjadi supaya enak, nanti 15 dikali 10 negatif 3. Nah, sehingga ini negatif 5, coret 1 2. Nah, jadi 30 dikali 10 negatif 3 per 15 kali 10 negatif 3. Dicoret habis 30 bagi 15 dapat 2. Nah, 2 volt, maka hasilnya adalah A. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 33. Nah, di nomor 33 ini merupakan rangkaian RLC, ini hambatan, kapasitas, kapasitor, dan L induksi. Nah, RLC ini RLC. Nah, nilai arus efektif rangkaian. Arus efektif I efektif itu nantinya persamaannya akan menjadi V efektif per Z. Z ini adalah jumlah dari RLC hubungannya. Maka kita cari V efektif terlebih dahulu sebelum masuk ke sini. Nah, kita cari V efektif. V efektif itu sama dengan V maksimal per akar 2. Ini V maksimal. Nah, V maksimal ini 100, ini V max. Sedangkan ini 100 yang ini adalah omega. Nah, tapi kita V maksimal kita gunakan ini 100 per akar 2. Nah, ini kalau di matematika menjadi begini, 100 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Nah, 100 akar 2 per akar 2 nya akan hilang jadi 2, jadi 50 akar 2. Nah, V efektifnya dapat 50 akar 2. Kemudian kita cari Z nya. Nah, sebelum mencari Z, kita cari dulu untukan XL. Nah, untukan ini yang L nya. XL itu omega dikali L. Omeganya ini 100, L nya 2, ini 2, sehingga 200. Kemudian untuk kapasitasnya HC omega kali C, 1 per omega 100, C nya ini 10 mu. 10 mu ini sama juga dengan 10 kali 10 min 5. Nah, mu 6 maksudnya 6, sehingga hasilnya nanti 10 negatif 5C. Maka ini dikali 10 negatif 5. Nah, sama dengan 1 per 100 kali 10 negatif 5 menjadi 10 negatif 3, sama dengan 10 pangkat 3, atau sama dengan 1000. Nah, ohm, ini ohm juga. Ini yang ohm maksudnya. Nah, kemudian setelah dapat XL dan XC, kita mencari Z. Nah, dari gabungan ini dapatlah Z. Z itu akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Nah, R kuadrat, R nya ini 600 pangkat 2, XL kita dapat 200, XC nya kita dapat 1000. Nah, pangkat 2, sehingga hasilnya 600 ditambah 200 kurang 1000 menjadi negatif 800 pangkat 2. Nah, 600 pangkat 2 itu dapat kita peroleh 362234. Ini juga negatif jadi positif, jadi 642234.
sehingga ini hasilnya menjadi, nah itu 1 2 3 jadi 1 juta. Akar 1 juta itu diperoleh menjadi 1000. Nah 1000 ohm, sehingga Z nya itu 1000 ohm. Tinggal kita masukkan persamaan ini. V efektifnya 50 akar 2 per Z nya 1000. Coret bagi 5, 1 bagi 5 dapat 20. 1 per 20. Nah 1 per 20 itu dapat 0,05 akar 2 ampere. Nah maka jawabannya adalah ini A. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Nah, grafik hubungan I dan V terhadap T untuk kapasitor yang dialiri arus bolak-balik berarti AC. Nah, dialiri arus AC. Nah, adalah, nah di sini kan ada V, ada I. Nah, untukkan AC itu arus itu ini arus akan mendahului tegangan. Jadi nantinya, nah arusnya ini, nah awalnya di sini, ini arus bahula, nah ini adalah V. Dia mendahului, gautnya mendahului kalau AC. Kita lihat saja A tidak sama. Kemudian ini V-nya yang mendahului salah. Kemudian kalau ini sama, titiknya. Nah ini benar. I-nya yang mendahului bahu V-nya. Nah V-nya di titik ini 0, I-nya di atas. Nah ini untukkan AC. Maka jawabannya adalah E. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di video ini, soal nomor 35. Nah, perbedaan model atom Rutherford dan model atom Bohr. Nah, model atom Bohr ini pada dasarnya ini elektron mengelilingi inti dengan lintasan yang stasioner. Nah, ini inti. Nah, di sini ada elektron. Nah, ini elektron. Ini Bohr. Nah, di mana nantinya elektron ini dapat berpindah ke dalam. Nah, dengan catatan harus menyerap atau melepas energi. Menyerap atau melepas energi. Nah, kemudian si Rutherford ini mengkritik bahwa elektron yang senantiasa membebaskan energi, yang membebaskan energi ini akan pada dasarnya akan kehabisan energi. Nah, maka energinya akan menjadi 0 nantinya. Yang menyebabkan elektron akan jatuh ke inti. Nah, tetap akan jatuh ke inti. Sehingga hal ini tidak bisa terjadi. Ini perbedaannya. Nah, kalau di Bohr elektron bisa berpindah membebaskan sumber energi, tapi Rutherford tidak bisa. Nah, maka kita lihat elektron berputar mengelilingi inti dengan membebaskan sejumlah energi. Nah, ini miliknya Bohr. Nah, ini perbedaannya jelas. Ini berarti jawabannya adalah A. Langsung saja ke A. Begitu. Nah, ini kan Bohr. Kalau Rutherford begini dia. Nah, gimana ini? Spiral. Lebih spiral. Nah, nantinya akan selengkapnya silakan kalian baca untuk materi untuk model atom. Nah, oke. Sekian untuk video kali ini. Nantikan kelanjutannya di YouTube AYK yang membahas tentang video-video pembahasan dan beberapa soal dan serta penjelasan materi fisika akan saya terus update. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fisika Mania.